Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tentang bab wudu. Yang pertama, pengertiannya. Apa artinya wudu? Berasal dari kata al-wada'ah, artinya an-nadhafah. Ya. Dari segi bahasa, wudu artinya bersuci. Dari segi istilah, wudu artinya menggunakan air dengan tata cara khusus untuk membersihkan 4 anggota badan dengan niat ibadah. Itu adalah pengertian wudu. Yang pertama, air. Kalau tidak menggunakan air, tidak disebut dengan berwudu. Dengan tata cara khusus, ya. Tidak dengan sembarangan cara. Caranya sudah diajarkan bagaimana cara menggunakan air itu nanti untuk membersihkan anggota badan yang 4. Perhatikan, membersihkan 4 anggota badan. Yang pertama, muka. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki. Perhatikan kata dengan niat ibadah. Harus ada niat. Niat untuk apa? Untuk ibadah. Berharap mendapatkan pahala dari perbuatan wudu tersebut. Ya, jadi saya kembali, pengertian wudu dari segi istilah adalah menggunakan air dengan tata cara khusus untuk membersihkan 4 anggota badan dengan niat ibadah. Taib. Apa hukumnya berwudu? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib berwudu itu bagi orang yang batal wudunya, bagi orang yang muhdits ketika hendak dia melakukan sholat, ketika dia akan tawaf, dan ketika dia akan mau memegang Al-Quran. Wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi seorang muslim, dia balik, berakal, dan sudah masuk waktu sholat. Hukum berwudu adalah wajib. Bagi siapa? Bagi seorang muslim. Kalau kafir tidak wajib. Bagi seorang yang balik, kalau masih anak-anak tidak wajib berwudu. Bagi orang yang berakal, orang yang gila atau orang yang tidur tidak wajib berwudu. Berikutnya, syarat-syarat wudu. Ya, syarat, apa itu syarat? Syarat adalah kunci dari berwudu. Apabila tidak dipenuhi syarat-syarat ini, maka tidak sah wudunya, tidak diterima wudunya. Syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berniat. Yang ketiga, bersuci dengan menggunakan air suci. Yang keempat, tidak terhalang masuknya air ke anggota badan yang 4. Kemudian syarat berikutnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau belum membersihkan diri setelah buang hajat, dia langsung berwudu, maka tidak sah wudunya. Syarat berikutnya adalah tertib, berurutan, mulai dengan wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu namanya tertib, tidak boleh kebalik. Ya. Jadi kalau mulai dari kaki dulu, tidak sah wudunya. Kemudian syarat berikutnya adalah mencuci keempat anggota wudu. Muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki itu harus terkena air, itu harus dicuci. Kalau ada salah satu anggota wudu yang 4 ini tidak dicuci, tidak sah wudunya. Misalnya lupa cuci kaki atau lupa sebelah kakinya, tidak sah wudunya, karena kedua kaki itu harus dicuci, kedua tangan itu harus dicuci. Kalau hanya satu tangan yang dicuci, kalau hanya satu kaki yang dicuci, tidak sah wudunya. Jadi itu adalah 7 syarat wudu. Ketujuh syarat ini harus dipenuhi kalau mau wudu kita diterima dan sah. Yang pertama, Islam. Tidak sah apabila ada orang kafir yang berwudu. Kemudian harus ada niat. Harus ada niat untuk ibadah. Ini harus ada niatnya. Apakah ada orang yang berwudu tanpa berniat? Ya, ada. Orang spontan saja berwudu. Dia tidak ingat mau berwudu untuk apa. Jadi kalau orang yang berniat untuk wudu, sudah ada di dalam hatinya dia berwudu untuk sholat. Syarat berikutnya menggunakan air yang suci dan bisa mensucikan. Jadi tidak sah wudunya kalau berwudu dengan air kelapa,
berwudu dengan air cuka, berwudu dengan air jus lemon, tidak sah wudunya. Karena itu bukan air yang bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian syarat berikutnya adalah air itu tidak terhalang masuk ke anggota badan yang 4. Contohnya manakir, tepung, lilin, itu semua ada bentuknya yang bisa menghalangi air itu tembus ke kulit. Tetapi kalau seperti henna tidak termasuk. Karena henna itu tidak memiliki zat, tidak memiliki bentuk. Dia hanya warna saja. Air itu akan mengenai kulit anggota badan. Berbeda dengan manakir, berbeda dengan cat, berbeda dengan tepung, berbeda dengan lilin. Itu semua bisa menghalangi air wudu. Dan apabila begitu keadaannya, maka tidak sah wudunya. Karena itu adalah syarat. Syarat wudu adalah sampainya air itu ke kulit anggota badan yang wajib dibasuh saat berwudu. Itu adalah 7 syarat wudu. Jika ada salah satu yang tidak dipenuhi, maka batal wudunya, tidak sah wudunya. Oke. Berikutnya adalah fardu wudu. Bisa dibilang rukun wudu. Fardu artinya wajib. Ya. Kalau ada salah satu fardu wudu ini yang hilang, maka tidak sah wudunya. Sama seperti syarat wudu tadi itu. Bedanya adalah syarat dengan fardu adalah kalau syarat itu sesuatu yang di luar wudu, yang sebelum wudu. Kalau fardu adalah anggota badan, anggota wudu itu sendiri, itu adalah fardu. Yang pertama, membasuh seluruh muka, hidung, mulut, itu termasuk muka. Sehingga kumur-kumur dan menghirup air dari hidung dan membuangnya itu adalah wajib. Kemudian fardu wudu yang kedua adalah kedua tangan. Kalau hanya satu tangan yang dibasuh, tidak sah wudunya. Harus kedua tangan. Mulai dari ujung jari sampai ke siku-siku. Jadi air itu harus mengenai siku-siku sampai ke ujung jari. Fardu wudu yang berikutnya adalah membasuh kepala. Rambut dan telinga itu termasuk anggota kepala. Itu termasuk dari bagian kepala. Ya, sehingga membasuh rambut dan membasuh ke telinga itu adalah fardu wudu. Kalau membasuh kepala saja tanpa membasuh telinga, tidak sah wudunya. Karena dia seperti tidak membasuh kepala. Apakah semua kepala harus dibasuh ataukah boleh sebagian saja? Sah apabila membasuh sebagian kepala atau sebagian rambut, sah wudunya. Tetapi tidak mengikuti sunnah. Kalau mau secara sunnah dan dilakukan secara sempurna, maka lakukanlah seperti contoh Nabi SAW, yaitu membasuh semua kepalanya dari depan, kemudian balik lagi ke belakang, kemudian ke telinga. Ya, dari kepala dan telinga itu dengan satu air. Ya. Membasuh kepala sah walaupun hanya sebagian kepala yang dibasuh, sebagian rambut yang dibasuh, sah. Oke. Tetapi jika ingin melakukannya dengan sempurna, maka usaplah semua kepala itu. Usaplah semua kepala dari depan sampai belakang, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan agar terhindar dari perselisihan ikhtilaf ulama, agar lebih selamat. Oke. Fardu wudu yang berikutnya adalah membasuh kedua kaki. Ingat, harus kedua kaki. Kalau hanya satu kaki yang dibasuh, tidak sah wudunya. Dari mata kaki sampai ke ujung jari itu harus dibasahi air. Hati-hati, ya, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW melihat salah seorang sahabat Nabi SAW yang sedang sholat, di kakinya itu ada bekas yang tidak terkena air saat berwudu. Nabi merintahkan sahabat tersebut untuk mengulang wudunya.
Jadi hati-hati ketika membasuh kaki, harus terkena air dari mata kaki sampai ke ujung jari kaki, itu harus terkena air semuanya. Oke. Ya, kemudian fardu wudu berikutnya adalah tertib sesuai dengan urutannya. Itu harus berurutan, tidak boleh kebalik. Ya, kalau kebalik tidak sah wudunya. Kenapa harus sesuai dengan urutannya? Karena saat Allah memerintahkan dalam surah Al-Maidah, Allah memulai dulu dari wajah, kedua tangan, kepala, kemudian kaki. Jadi harus tertib. Itu adalah fardu wudu. Ya, fardu wudu yang terakhir adalah tidak ada jeda. Dalam arti antara anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lain itu langsung, tidak ada jedanya, tidak ada istirahatnya. Dalam bahasa Arabnya mualat. Mualat. Ya, jadi setelah membasuh muka langsung membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan langsung mengusap kepala. Setelah mengusap kepala langsung membasuh kedua kaki. Itu namanya tidak ada jeda, dia berkelanjutan. Kalau ada jedanya, contoh dia membasuh muka, dia setelah membasuh muka dia keluar ngopi, minum atau berbicara, masuk lagi ke tempat wudhu dan membasuh membasuh kedua tangannya. Nah, itu ada jeda, jadi tidak sah wudhunya. Oke. Kalau jedanya sedikit, itu tidak mengapa. Misalnya sedang wudhu, habis air di keran, pindah ke keran sebelah, itu tidak mengapa, itu jedanya sedikit. Jadi saya ulang lagi, fardu wudhu itu adalah sama seperti syarat wudhu. Jika ada salah satu yang hilang, maka tidak sah wudhunya. Oke? Fardu wudhu yang pertama membasuh seluruh muka. Fardu wudhu yang kedua membasuh seluruh kedua tangan. Fardu wudhu yang ketiga membasuh semua kepala, termasuk telinga. Ya. Saat membasuh muka itu termasuk kumur-kumur dan hidung. Ya. Kemudian fardu wudhu berikutnya membasuh kedua kaki. Kemudian fardu berikutnya adalah tertib sesuai dengan urutannya. Mulai dari muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kemudian yang terakhir tidak ada jeda. Oke, itu ada 6 fardu wudu. Berikutnya sunnah wudu. Ya. Sunnah itu apabila tidak dilakukan sah wudunya. Ya. Sah wudunya apabila tidak dilakukan. Tetapi untuk sempurna wudu kita, lakukanlah sunnah ini. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Ya, sebelum wudu ucapkanlah bismillah, karena itu adalah sunnah. Jika orang lupa membaca bismillah, sah tidak wudunya? Sah. Kenapa? Karena membaca bismillah itu adalah sunnah. Ya, begitu juga ketika seseorang sedang berada di kamar mandi, dia ingin berwudu langsung di situ misalnya, tidak boleh kita mengucapkan lafaz-lafaz Allah dalam kamar mandi. Sebaiknya tetap diucapkan. Walaupun di dalam kamar mandi, ucapkanlah di dalam hati. Kenapa? Karena kuatnya dalil ulama yang mengatakan bismillah itu wajib. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Sabda Nabi SAW, tidak ada wudu, tidak sah wudu jika tidak membaca bismillah. Ini dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu adalah wajib. Tetapi apabila seorang lupa membaca bismillah, maka sah wudunya. Baik. Sunnah yang berikutnya adalah siwak. Siwak itu ranting pohon siwak. Caranya, lakukanlah siwak sebelum melakukan proses wudu. Ya. Sunnah berikutnya adalah mencuci telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Itu adalah sunnah ya. Jika seseorang tidak melakukannya, sah wudunya. Sunnah berikutnya adalah menghirup air dalam-dalam saat berwudu, kecuali saat orang berpuasa. Kumur-kumur dan menghirup air di hidung itu tetap wajib, karena dia termasuk muka, fardu. Nah, yang menjadi sunnahnya adalah menghirupnya dalam-dalam ketika tidak dalam keadaan puasa. Berkumur-kumur dalam-dalam, itu yang disunnahkan. Oke. Sunnah wudu berikutnya adalah
menggosok saat mencuci muka sambil digosok, saat mencuci kaki, saat mencuci tangan itu sambil digosok. Kalau hanya sekedar mengalirkan air memang sah, ya memang sah. Tetapi sambil menggosoknya itu agar merata air itu, agar betul-betul air itu masuk dan mengenai anggota badan yang wajib dibasuh, ya, itu adalah sunnahnya sambil menggosoknya atau sambil menekannya. Jangan hanya sekedar mengalirkan air saja. Sunnah berikutnya adalah mendahulukan kanan dulu. Saat cuci tangan, saat membasuh tangan, disunnahkan tangan kanan dulu baru tangan kiri. Saat membasuh kaki, disunnahkan kaki kanan dulu baru kaki kiri. Nah, itu adalah sunnah. Jika dilakukannya kebalik, sah wudunya, tetapi dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah membasuh 3 kali di semua anggota wudu yang 4. Muka 3 kali, membasuh tangan kanan dan tangan kiri 3 kali, membasuh kaki kanan dan kaki kiri 3 kali, kecuali kepala. Itu hanya dilakukan 1 kali. Kalau kepala plus telinga itu hanya 1 kali. Itu hanya 1 kali basuhan saja. Baik. Ya. Kemudian yang terakhir, sunnah yang terakhir adalah membaca doa. Ya, membaca doa setelah selesai wudu. Doanya apa? Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah dengan doa yang lain. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tayyib. Nah, jadi itu adalah 8 sunnah saat berwudu. Jika dilakukan kita akan mendapat pahala. Jika tidak kita lakukan, kita tidak mendapat dosa, tetapi kita menyelisihi sunnah Nabi. Dan itu artinya kita berwudu tidak sempurna. Tayyib, tetapi sah wudunya. Ya, saya ulang, yang pertama bismillah, yang kedua siwak, yang ketiga cuci tangan 3 kali ya sebelum mencuci anggota wudu yang 4. Ya. Kemudian menghirup air dalam-dalam tatkala tidak puasa. Kemudian menggosokkan atau sambil menekan-nekan anggota badan saat mengalirkan air. Kemudian mendahulukan bagian kanan baru kiri. Oke. Kemudian sunnah berikutnya adalah membasuh 3 kali. Ya, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Jadi yang wajib itu adalah membasuh 1 kali. Kemudian berikutnya kita masuk ke pembahasan pembatal wudu. Jika seseorang melakukan hal ini atau seseorang terjadi hal-hal yang seperti ini, maka wudunya batal. Ya, pembatal wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalur. Apabila sesuatu keluar dari 2 jalur ini, batal wudunya. Contohnya yang keluar dari jalur depan, kencing, mani, madhi, wadi, termasuk keputihan. Dan semua yang keluar dari jalur belakang, ya seperti kotoran manusia, angin, kentut, ya, itu batal wudunya. Ya, orang yang kentut batal wudunya. Bagaimana jika yang keluar itu adalah benda lain, contohnya keluar logam atau keluar batu, maka tetap batal wudunya. Pokoknya semua yang keluar dari jalur kencing dan jalur buang air besar itu membatalkan wudu, termasuk keputihan, karena dia keluar dari 2 jalur tersebut. Keputihan itu suci tetapi membatalkan wudu. Yang berikutnya adalah keluarnya najis dari anggota badan selain 2 jalur tadi itu. Ya. Contohnya apa? Darah, muntah. Ya, apabila keluar darah yang begitu banyak dan muntah yang banyak, ya, itu batal wudunya. Kalau sedikit tidak membatalkan wudu. Ya, misalnya darah yang keluar di gusi, intinya darah yang sedikit tidak membatalkan wudu. Ya. Darah nyamuk, contohnya kita sedang sholat, kemudian ada nyamuk, kita tepuk nyamuk itu dan ada sisa darah nempel di badan kita, yaitu adalah darah yang sedikit, tidak membatalkan sholat.
Kemudian pembatal berikutnya adalah hilangnya akal. Tiba-tiba orang menjadi gila, batal wudunya. Atau tertidur, termasuk orang yang akalnya sedang tidak ada, batal wudunya, ya. Kecuali tidur yang sedikit, ya. Tidur yang sedikit itu tidak membatalkan wudu, seperti sedang nyandar, sedang menunggu iqam waktu sholat sambil bersandar, tiba-tiba tertidur. Itu tidak membatalkan sholat, karena para sahabat Nabi SAW juga tertidur saat menunggu kedatangan Nabi SAW untuk mengimami sholat. Jadi hilang akal baik dengan gila ataupun mabuk ataupun tidur, itu batal wudunya. Oke. Berikutnya adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang atau tanpa lapis, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Ya, menyentuhnya membatalkan wudu kita. Bagaimana dengan menyentuh selain kemaluan? Contohnya bersalaman dengan wanita tanpa lapis, atau misalnya setelah wudu menyentuh istri kita atau bersentuhan dengan suami kita. Apakah itu membatalkan wudu? Kesimpulannya, tidak membatalkan wudu selama dia tidak mengeluarkan air mani atau air madhi, maka sentuhan itu tidak membatalkan wudu. Ya, sama seperti Nabi SAW saat mau keluar sholat mengimami para sahabat Nabi SAW di masjid, beliau mencium keningnya Aisyah, ya, ciuman sayang, ya, bukan ciuman syahwat. Berbeda dengan seorang suami ketika mencium istrinya saat di atas ranjang, itu adalah sentuhan yang syahwat pastinya. Tetapi kalau ciuman atau salaman dengan suami ketika suami mau pergi sholat atau jumatan, itu adalah sentuhan sayang. Tidak ada rasa syahwat di situ dan tidak akan ada efek dari sentuhan itu. Tentunya di sini tidak lepas dari ikhtilaf perbedaan ulama, dan perbedaan itu, perbedaan tentang ini sudah terjadi dari zaman dahulu kala, bukan sekarang saja. Berikutnya, pembatal wudu berikutnya adalah memakan daging onta. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apakah aku berwudu setelah makan daging unta? Nabi mengatakan, iya, berwudu. Ya, maka dari sini jelas bahwa memakan daging unta hukumnya membatalkan wudu. Pembatal wudu yang terakhir adalah murtad. Ya, udah otomatis ya. Orang yang murtad pasti wudunya batal karena dia keluar dari agama Islam. Tidak ada artinya dia berwudu kalau dia tidak beragama Islam. Baik, itu adalah pembatal wudu. Selanjutnya adalah hal-hal apa yang mewajibkan seorang itu harus berwudu. Ya, yang pertama sholat. Ya, wajib dia berwudu kalau dia mau sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat wajib. Ya, kemudian tawaf, ketika seorang itu umroh ingin tawaf, dia harus berwudu. Ya, jadi tawaf itu sama seperti wudu. Ketika dia batal saat putaran kedua, maka dia harus pergi berwudu dan melanjutkan sisa tawafnya. Kemudian menyentuh Quran, ya. Menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, jadi harus berwudu dulu bagi orang yang hadas kecil. Ya. Bagi orang yang junub, itu tidak boleh dia menyentuh Al-Quran. Begitu juga dengan orang yang haid, tidak boleh dia menyentuh Al-Quran. Ya. Menyentuh Al-Quran tidak boleh bagi orang yang junub dan orang yang haid. Tetapi membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya boleh bagi orang yang haid, tidak boleh bagi orang yang junub. Kenapa? Karena orang yang haid itu waktunya panjang. Adapun orang yang junub, dia bisa mandi segera kalau ingin menyentuh Al-Quran. Ya, dan memang orang junub itu disunnahkan cepat-cepat untuk mandi, jangan lama-lama. Nah, itu adalah 3 hal yang mewajibkan seorang harus berwudu. Kemudian apa saja hal-hal yang membuat seorang itu disunnahkan untuk berwudu? Yang pertama,
ketika mau zikir dan baca Al-Quran. Itu disunnahkan. Jadi membaca Al-Quran tanpa wudu itu boleh. Beda dengan menyentuh Al-Quran. Jadi menyentuh Al-Quran dan dengan membaca Al-Quran itu beda. Beda hukumnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah mengulangi jima. Ya. Itu disunnahkan untuk berwudu karena itu lebih bersih, lebih steril. Nah, jadi mengulangi ronde kedua, ronde ketiga misalnya, itu disunahkan untuk berwudu. Begitupun dengan seorang yang memiliki istri lebih, ketika ingin pindah ke istri yang lain, maka disunahkan untuk berwudu. Jadi tidak bisa dibayangkan seorang yang memiliki dua istri menggaulinya di satu tempat. Istilahnya trisome trisom. Itu adalah perbuatan orang yang jahil, orang yang tidak paham agama. Haram hukumnya melihat aurat walaupun sesama wanita. Melihat aurat sesama wanita saja haram, apalagi disatukan di satu tempat. Nabi SAW mengkhususkan setiap istri beliau rumah, walaupun rumah-rumah itu kecil. Agar apa? Agar keduanya tidak bisa mendengar percakapan salah satu sama lainnya yang akan menimbulkan kecemburuan. Ya, jadi semua harus ada ilmunya. Orang yang ingin menikah lagi harus belajar ilmunya agar tidak mengawur dalam menjalankan agama ini. Taib, kenapa ngomong ke sana kemari? Lanjut. Kemudian sebelum mandi, sebelum mandi junub, itu disunahkan kita berwudu dulu. Taib. Jadi sebelum mandi wajib, baik itu wanita setelah nifas dan setelah haid, ketika hendak mandi besar, dia disunahkan untuk berwudu dulu. Begitupun orang yang junub, ketika mau mandi, disunahkan dia berwudu dulu. Taib, cukup sampai di sini pembahasan tentang bab wudu. Jadi silakan diulangi lagi, silakan diputar lagi kalau belum jelas. Taib. Dan kalau memang ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaannya. Ya,